Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya bersama teman-teman saya akan memberikan beberapa info tentang pandemi COVID-19 atau virus corona dan bagaimana cara menanggapinya dan cara pencegahannya. Pertama-tama, marilah kita berdoa untuk para korban COVID-19 yang telah meninggal dunia. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, saya akan memberi info tentang perkembangan terkini pandemi COVID-19 di beberapa negara di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama, diambil dari cnnindonesia.com pada tanggal 11 bulan April 2020. Di Indonesia, kurang lebih 3.842 orang positif terkena COVID-19, 327 meninggal, 286 orang sembuh. Dan yang kedua, di Amerika Serikat, diambil dari cnnindonesia.com pada tanggal 11 April 2020, pandemi virus corona di Amerika Serikat kurang lebih telah merenggut 20.577 orang. Jumlah ini bahkan mengalahkan negara Italia dan Cina dengan total 19.468 orang kematian. Di Amerika Serikat terdapat 530.384 orang kasus dan korban sembuh sebanyak kurang lebih 29.444 orang. Dan yang ketiga adalah Italia. Di Italia terdapat 152.271 kasus, 19.468 kematian, dan total sembuh kurang lebih 32.634 orang. Yang kedua adalah info tentang ciri-ciri orang yang terkena COVID-19 dan dampaknya bagi diri kita sendiri. Ciri-cirinya, yang pertama, batuk tidak berdahak. Yang kedua, demam. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, badan mudah letih dan lesu. Yang kelima, badan pegal-pegal. Yang keenam, mengalami gangguan pernapasan atau sesak nafas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah hilangnya nafsu makan. Di sini saya akan membedakan dampak negatif dan dampak positif COVID-19 bagi diri kita sendiri. Dampak negatifnya, yang pertama, dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, stres berlebihan atau depresi akibat panik. Yang ketiga, terhambatnya aktivitas kita di luar rumah. Yang keempat, hilangnya komunikasi kontak langsung dengan kerabat atau orang terdekat kita. Dampak positifnya adalah yang kesatu, kita dapat lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengubah kebiasaan hidup tidak sehat menjadi hidup lebih sehat. Yang ketiga, kita dapat memiliki lebih banyak waktu di rumah untuk beristirahat. Dan yang terakhir, kita dapat memiliki lebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan keluarga di rumah. Yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan ketika di daerah kalian sudah ada pasien yang positif COVID-19. Saran saya yang pertama, kalian tidak boleh panik dan jangan panik. Yang kedua, tetap waspada. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan dan kebersihan serta sebisa mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan pasien yang positif COVID-19. Dan jangan, karena COVID-19 ini, kalian membenci orang-orang yang terkena COVID-19. Jangan jadikan COVID-19 sebagai alasan untuk saling menjauhi, saling membenci, dan saling mengucilkan. Justru orang yang terkena virus corona atau COVID-19 ini, mereka sangat membutuhkan inspirasi dan motivasi serta dorongan semangat untuk bisa kembali sehat. Salam pramuka. Nomor 4. Informasi tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini agar tidak menyebar di Indonesia. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker apabila akan bepergian. Yang ketiga, hindari bersentuhan. Yang keempat, jangan menyentuh area wajah. Yang kelima, social distancing. Social distancing adalah menjauhi kerumunan atau tempat umum dan menjaga jarak kurang lebih 2 meter dari orang lain. Yang keenam, meningkatkan sistem imunitas seperti olahraga, minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi. 5. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik yang benar dan etika saat akan pergi keluar rumah. Yang pertama, mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, yaitu guna untuk membunuh kuman dan bakteri yang menempel pada tangan kita kalau kita melakukan aktivitas. Yang kedua, etika saat akan pergi keluar rumah. Usahakan selalu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Karena barang ataupun benda yang kita pegang, kita tidak tahu telah dipegang oleh siapa saja. Dan kita juga tidak tahu orang tersebut dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan tidak sehat. Yang ketujuh, perbedaan antara ODP, PDP, dan positif. Yang pertama adalah ODP atau orang dalam pengawasan.
Seseorang akan masuk ke dalam kategori ini apabila mereka sempat bepergian ke negara lain yang menjadi pusat penyebaran virus corona. Mereka juga akan masuk kategori ini apabila mereka sempat berkontak langsung dengan mereka-mereka yang terkena COVID-19 dan mereka juga tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Dan yang kedua, PDP atau pasien dalam pengawasan. Seseorang akan masuk kategori ini apabila mereka telah dirawat oleh tim medis atau tim kesehatan, dalam tanda kutip mereka sudah menjadi pasien, dan mereka juga telah menunjukkan gejala-gejala sakit seperti batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah positif. Istilah ini digunakan untuk mereka-mereka yang telah dikonfirmasi positif COVID-19 dan mereka telah diuji dengan pemeriksaan secara klinis dan laboratorium secara mikroskopis. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat masa karantina di rumah? Yang pertama, kita bisa menambah wawasan kita dengan membaca buku. Yang kedua, kita bisa melakukan praktek uji sains seperti membuat sabun cuci tangan sendiri dari bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan waktu luang kita dengan membuat kerajinan tangan. Dan yang keempat, jangan lupa kita harus membersihkan rumah kita agar tetap bersih dan terhindar dari bakteri dan virus yang bisa mengancam kesehatan kita. Marilah kita berdoa agar kita terhindar dari penyakit yang sedang marak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal huzami wa min sayyi'il asqam. Li khamsatun utti biha hurran waba'il hamila al-mustaqa wal murqaba rabnahuma wa fatimah. Semoga kedepannya kasus virus COVID-19 ini semakin menurun di Indonesia dan di dunia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan Sorry.